Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Bertemu kembali bersama saya Nurhayati SPD SD, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Brebes. Kali ini saya akan membawakan Jurnal Refleksi Dwi Mingguan Modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Selamat menyaksikan. Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara. Pada pembelajaran modul 2.1 ini, kami dibersamai oleh fasilitator yaitu Bapak Supomo MSI dan pengajar praktik Ibu Marca Soleha MPD. Pada jurnal refleksi Dwi Mingguan kali ini, kami mengambil model 4C yang terdiri atas connection, konsep, challenge, dan change. Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara, pada refleksi model 4C, tahap yang pertama adalah tahap connection. Pada tahap connection ini, menyajikan apa keterkaitan materi yang didapat dengan peran Anda sebagai calon guru penggerak. Kemudian pada tahap konsep, menyajikan ceritakan konsep-konsep utama yang Anda pelajari dan menurut Anda penting untuk terus dibawa selama menjadi calon guru penggerak atau bahkan setelah menjadi guru penggerak. Tahap yang ketiga pada tahap challenge, adakah ide, materi, atau pendapat dari narasumber yang berbeda dari praktik yang Anda jalankan selama ini? Dan yang terakhir pada tahap change, apa perubahan dalam diri Anda yang ingin Anda lakukan setelah mendapatkan materi pada hari ini? Nah, Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara dan seluruh calon guru penggerak angkatan 7. Pada tahap connection, pada modul 2.1 ini, saya mempelajari pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi belajar murid, di mana materi ini sangat erat kaitannya dengan peran saya sebagai calon guru penggerak. Melalui modul ini, saya mengenal bagaimana cara menganalisis dan memetakan kebutuhan belajar murid. Saya juga mengenal tentang strategi-strategi yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan keunikannya masing-masing. Hal ini sangat membantu saya sebagai calon guru penggerak, di mana salah satu peran guru penggerak adalah sebagai pemimpin pembelajaran yang senantiasa mengarahkan ekosistem pembelajaran yang berpusat pada murid. Selain itu, dalam implementasi pembelajaran berdiferensiasi di kelas, saya dapat mengembangkan nilai-nilai guru penggerak yang saya miliki, seperti mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada murid. Tahap berikutnya yaitu tahap challenge. Dari beberapa konsep yang saya pelajari di modul 2.1 ini, ada beberapa konsep yang berbeda dengan pengetahuan yang saya miliki sebelumnya. Di antaranya, saya mengira bahwa pembelajaran berdiferensiasi kegiatannya bermacam-macam sesuai jumlah murid. Ternyata yang seperti ini itu tidak betul. Kemudian saya juga mengira memberi soal lebih banyak pada murid yang lebih pintar. Berarti saya telah melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Dan
ini juga ternyata tidak benar. Kemudian saya juga mengira bahwa mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kecerdasannya dan memberi perlakuan yang berbeda adalah pembelajaran yang berdiferensiasi. Ternyata ini pun tidak benar. Dalam pembelajaran berdiferensiasi tidak seperti itu. Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara, pada tahap konsep utama dan penting yang saya dapatkan dari modul 2.1 ini adalah bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Keputusan-keputusan yang dibuat tersebut adalah adanya tujuan pembelajaran yang jelas. Guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar muridnya. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Kemudian manajemen kelas yang efektif dan penilaian berkelanjutan. Pada tahap yang terakhir yaitu Cheng, setelah mempelajari modul 2.1 ini, saya melakukan refleksi terhadap pemahaman saya selama ini. Ternyata, saya belum sepenuhnya memahami apa itu pembelajaran berdiferensiasi, sehingga belum bisa mengakomodir berbagai kebutuhan belajar murid. Untuk kedepannya, saya akan melakukan perubahan pembelajaran dengan cara yang pertama, melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui, menganalisis, dan memetakan kebutuhan belajar murid. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi menggunakan strategi diferensiasi konten, proses, dan produk, sehingga mampu mengakomodir berbagai kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Yang keempat, melakukan manajemen kelas yang efektif. Dan yang kelima, melaksanakan penilaian yang berkelanjutan. Menurut Bain dan kawan-kawan, jurnal refleksi dipandang sebagai salah satu elemen kunci pengembangan keprofesian karena dapat mendorong guru untuk mengaitkan teori dan praktik, serta menumbuhkan keterampilan dalam mengevaluasi sebuah topik secara kritis. Demikianlah jurnal refleksi dwi mingguan model 4C yang sudah saya buat. Terima kasih atas apresiasinya. Semoga bermanfaat dan kita bisa bertemu kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.